Halo, masih bersama saya Aleam Sebara dalam MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang matriks adjoint, inverse dari matriks, dan aturan Cramer. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, perhatikan bahwa di sini kita punya matriks A yang kita tinjau determinannya. Nah, sekarang kalau kita punya matriks B yang didapat dari matriks A dengan cara menukar baris ke I-nya dengan baris pertama. Perhatikan bahwa ini entry di baris ke I-nya persis sama dengan baris pertama. Nah, dari salah satu sifat determinan, kalau kita punya dua baris yang sama, atau dua kolom yang sama, maka nilai determinannya adalah 0. Jadi, ini determinan B-nya bernilai 0. Nah, sekarang, ingat, ini sebagai review, kalau kita melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I untuk menghitung determinan A, maka kita punya ekspresi semacam ini. Nah, sekarang, apa yang kita peroleh kalau kita lakukan ekspansi sepanjang baris pertama, tapi terhadap determinan B? Maka apa yang kita harapkan? Maka ekspresinya akan mirip dengan ini, cuma perbedaannya adalah si entry-entry di depan ini enggak lagi AI1, AI2, AIN, karena itu adalah entry-entry di baris ke I dari A. Sedangkan baris ke I dari B-nya berubah menjadi A11, A12, sampai A1N. Nah, dengan demikian kalau kita tinjau matriks B, maka si determinan matriks B yang tadi nilainya 0 itu adalah ini. Ya, kita gantikan setiap entry di baris ke I-nya dengan entry di baris pertama. AI1 berubah jadi A11, AI2 berubah jadi A12, dan selanjutnya. Nah, ini nilainya 0. Nah, hal yang serupa bisa kita peroleh juga kalau alih-alih kita tadi menukar baris ke I dengan baris pertama, kita tukar si baris ke I-nya ini dengan baris ke J, asalkan J-nya berbeda dari I. Ya. Nah, kalau kita tukar, berarti nanti serupa dengan yang kita alami tadi. Ya. Akan ada dua baris yang sama, sehingga determinannya sama dengan 0. Dan kemudian kalau kita tinjau ekspansi kofaktornya, maka kita punya ekspresi yang semacam ini. Nah, ini bagaimana cara mengingatnya? Cara mengingatnya adalah kalau kita punya ekspansi kofaktor di mana indeksnya match, cocok, bersesuaian, di sini AI1, di sini CI1, ini AI2, CI2, dan selanjutnya, ya, sampai selesai, maka hasilnya adalah determinan dari A. Nah, kalau si entry-entry ini ditukar dengan entry-entry yang berasal dari baris lain, sehingga indeksnya tidak lagi cocok, ini A11, di sini CI1, ini A12, di sini CI2, maka si ekspansi kofaktornya menghasilkan nilai 0. Ya, dan ini adalah pernyataan yang barusan saya kemukakan untuk situasi yang paling umum di mana J-nya tidak sama dengan I. Jadi tolong ini diingat dengan baik. Kalau indeksnya match, maka dia menjadi determinan A. Kalau indeksnya tidak match, nilainya 0. Ya. Oke, kita lihat matriks kofaktor dan adjoint. Dari setiap entry IJ, kita bisa menghitung kofaktornya, ya, CIJ. Nah, si kofaktor-kofaktor ini kita bisa susun menjadi sebuah matriks C yang disebut sebagai matriks kofaktor. Sedangkan matriks adjoint adalah matriks yang kita dapat dengan cara mentransposkan matriks kofaktor. Jadi ini kalau ditransposkan, hasilnya ya begini. Ya. Kurang lebih kita cerminkan terhadap diagonal utama, si entry-entry dari matriks C ini, untuk mendapatkan matriks adjoint A. Nah, sekarang tinjau apa yang akan terjadi kalau kita kalikan si matriks A ini dengan matriks adjoint A dari sebelah kanannya. Maka kita punya ekspresi ini, ekspresi A, dan ini adalah C transpose atau adjoint A. Nah, perhatikan, apa yang terjadi kalau kita kalikan si baris pertama dengan kolom pertama. Baris pertama dari A dengan kolom pertama matriks adjoint A. Maka kita punya semacam ekspansi kofaktor, ya. A11, C11, A12, C12, sampai A1N, C1N. Dalam hal ini, indeks-indeksnya match. Menurut tadi, kalau match, maka hasilnya adalah determinan A. Jadi perkalian dari baris pertama dan kolom pertama, hasilnya adalah determinan A. Bagaimana kalau kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua? Semacam ekspansi kofaktor juga,
Tapi sekarang indeksnya nggak match, berarti hasilnya 0. Nah, kalau Anda cek perkalian baris pertama dengan kolom-kolom ketiga sampai ke N, semuanya bernilai 0. Bagaimana kalau kita kalikan baris kedua? Baris kedua dengan kolom pertama tidak match indeksnya, nilainya 0. Baris kedua dengan kolom kedua, indeksnya cocok, berarti nilainya sama dengan determinan. Nah, kalau kita lakukan ini terus-menerus untuk sebuah baris dan semua kolom dari A join A, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Di entry diagonal, mereka bernilai determinan A, sedangkan di luar itu nilainya 0. Ini bisa Anda cek ya, pastikan Anda pastikan bahwa ini benar, bukan saya ngarang-ngarang dan mencoba mengibuli Anda. Ya. Oke, nah ini bisa difaktorkan keluar si determinan A-nya. Ya. Ini bisa dituliskan sebagai determinan A dikali dengan matriks identitas IN. Nah, dari hubungan A dikali A join A sama dengan determinan A kali matriks identitas, maka kita bisa mendapatkan inverse dari A secara eksplisit, secara formula. Ya. Jadi gimana? Ini yang terakhir persamaan yang kita peroleh. Ya. Nah, kalau determinan A-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, determinan A-nya kan merupakan suatu bilangan aja, bilangan real. Jadi ini tentunya kita bisa mencari inverse ini kalau determinan A-nya nggak 0 ya. Kalau determinan A-nya sama dengan 0 kan dia nggak punya inverse. Oke, jadi kalau kita kalikan dengan seperdeterminan, jadinya ini bisa dibaca sebagai A dikali matriks seperdeterminan A kali A join A, hasilnya adalah matriks identitas. Nah, berarti si matriks ini seperdeterminan A kali A join A, dia memenuhi sifat inverse-nya A. Apa inverse itu? Adalah suatu matriks yang kalau dikalikan dari sebelah kiri atau dari sebelah kanannya A, hasilnya identitas. Dan ini kita tahu bahwa A dikalikan matriks ini itu adalah matriks identitas. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ya si matriks ini haruslah dia merupakan matriks inverse. Ya, jadi dia inverse-nya dari A. Oke, kita lihat contoh bagaimana cara mencari inverse dengan menggunakan matriks A join tadi. Misalkan kita punya matriks A seperti ini, ya. Kemudian kita ingin mencari apakah inverse dari matriks A ini. Jadi kalau kita lihat, menurut formulanya kita perlu seperdeterminan A kali A join A. Berarti kita perlu menghitung determinan A dan kita perlu mendapatkan matriks A join. Untuk menghitung determinan A, kita gunakan katakanlah ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, 2 kali matriks ini, ditambah 3 kali matriks yang dicoret baris pertama dan kolom ketiga, 03 min 2, 0. Kalau disederhanakan hasilnya min 6. Nah, berikutnya kita hitung kofaktor-kofaktornya. Ya. Yang pertama kofaktor sepanjang baris pertama ya, C11, C12 dan C13. Nah, ingat ketika kita menghitung kofaktor jangan lupa tanda ya, ada tanda plus minusnya. Min 1 pangkat apa. Nah, kalau indeksnya penjumlahannya genap, maka tandanya plus. Kalau indeksnya hasil penjumlahannya ganjil, kayak ini 1 dan 2, maka tandanya minus. Ini 1 tambah 3, genap tandanya plus. Ya. Tinggal Anda hitung aja, misalkan C11, kalau dicoret baris pertama dan kolom pertama, kita punya matriks ini. 3, 2, 0, min 4. Hasilnya min 12. Lakukan terhadap yang lainnya, kita peroleh min 4 dan 6. Nah, ini lagi-lagi kita lakukan untuk yang baris kedua dan baris ketiga. Sehingga kita mendapatkan kofaktor-kofaktornya seperti ini. Nanti Anda periksa ya, tidak akan kita verifikasi bersama-sama. Nanti Anda bisa pause dulu videonya dan pastikan bahwa hasil perhitungan saya ini sesuai dengan hasil perhitungan Anda. Oke? Nah, setelah kita dapatkan semua CIJ ini, maka kita bisa bentuk matriks kofaktor dan matriks A join A. Matriks kofaktornya, isi-isinya ini. Jadi ini entry-entry-nya dituliskan dalam bentuk baris. Min 12, min 4, 6. Nah, kalau kita ingin mendapatkan matriks A join, bisa juga kita tanpa harus menuliskan matriks kofaktornya dulu. Asal kita ingat saja bahwa kita nuliskannya ke bawah. Jadi, si A join A-nya adalah kita tuliskan ke bawah. Ini min 12, min 4, 6, kemudian
0, min 2, 0. Kita teruskan ke bawah, 0, min 2, 0. Kemudian min 9, min 4, 6. Min 9, min 4, 6. Dan ini adalah 1 per determinan A. 1 per min 6. Nah, ya sebetulnya selesai ya. Secara teoritis, ini pasti jadi inverse-nya si A. Nah, akan tetapi manusiawi kita ketika menghitung seringkali melakukan kesalahan. Nah, ada baiknya Anda biasakan setelah Anda mendapatkan hasil ini, Anda cek hasilnya. Anda cek ini bukan karena Anda meragukan formula seperdeterminan A kali A join A, ya, tapi Anda meragukan ketelitian perhitungan Anda. Jadi, dibiasakan Anda double check dengan cara menghitung secara langsung apa betul kalau si inverse yang kita katakan inverse itu dikalikan dengan A-nya sendiri, apakah betul hasilnya matriks identitas? Kita cek yang katakanlah baris pertama kali kolom pertama ya, hasilnya apa? Min 24 ditambah 18. Min 24 tambah 18, min 6, kemudian dikali min 1/6, jadinya 1. Ya, satu lagi dicek. Baris ini dikali kolom ini. Berarti tinggal mengalikan 0 tambah 0 tambah 0. Ya, Anda cek semuanya, pastikan bahwa memang hasil perkaliannya menghasilkan matriks identitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain kegunaannya untuk mencari inverse tadi, pengetahuan kita tentang ekspansi kofaktor, kapan dia menghasilkan determinan, kapan si ekspansinya menghasilkan 0, juga bisa berguna untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan. Sistem persamaan yang dituliskan dalam bentuk matriks. Katakanlah kita punya permasalahan persamaan AX sama dengan B. Dengan ininya diketahui, dan yang ditanya adalah apa X1, X2 sampai Xn-nya. Nah, kalau kita lihat ini sebagai halnya persoalan aljabar biasa, cara standar untuk mengerjakan soal aljabar itu kan kurang lebih kita ingin mengisolasi sesuatu yang ingin kita cari. Jadi katakanlah kita ingin mencari X1, X2 sampai Xn kan? Berarti kalau mungkin kita ingin mengisolasi si X1, X2, Xn ini sehingga dia berdiri sendiri di sebelah kiri. Tidak ada hal yang lainnya lagi. Artinya kita nggak mau ada A di sebelah kiri. Gimana cara menghilangkan si A-nya? Ya kita kalikan dengan inverse-nya A. Ya. Berarti apa? Si X1 sampai Xn-nya itu adalah kalikan dengan A inverse ke ruas kiri, juga kalikan dengan A inverse ke ruas kanan. Nah, yang di ruas kiri dia saling menghilangkan menjadi matriks identitas. Matriks identitas dikali vektor kolom ini, hasilnya tetap vektor kolom yang sama. Nah, berarti si solusinya bisa kita tuliskan sebagai A inverse dikali B1 sampai Bn. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan formula tadi untuk menggantikan si A inverse-nya. A inverse-nya bisa kita gantikan dengan seperdeterminan A kali A join A, di mana entry-entry A join A-nya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita ingin lihat lebih teliti. Kalau kita kalikan matriks ini dengan kolom vektor kolom B1 sampai Bn, apa sih yang kita dapat? Ya, kita lihat. Oke, ini yang tadi kita tulis ulang. Nah, misalkan kita kalikan baris ke J dengan vektor kolom ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini kita ambil baris ke J ya, maka C1J, B1, C2J, B2, dan selanjutnya sampai CNJ, BN. Tapi kita tulis ulang supaya menuliskannya seperti ini. B1, C1J, sampai BN, CNJ. Nah, kalau kita lihat-lihat, ini tuh kok kayak mirip-mirip determinan dari A, ya. Kita bandingkan dengan apa yang kita dapatkan ketika kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J untuk menghitung determinan A. Coba perhatikan, bandingkan ini dengan yang ini. Mirip kan? Ini ada C1J, C2J, sampai CNJ. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah si entry-entry di sini B1, B2, sampai Bn, sedangkan dalam determinan A, dia entry-entry-nya A1J, A2J, sampai ANJ. Nah, si A1J sampai ANJ itu apa? Siapanya si A? Dia itu adalah kolom ke J dari matriks A. Sedangkan B1, B2, sampai Bn adalah vektor kolom yang ini. Nah, berarti si ini itu adalah menghitung determinan juga.
Determinan yang mana? Determinan dari matriks yang diperoleh dari matriks A dengan cara menukar entry-entry ini dengan entry-entry ini. Berarti gimana caranya? Berarti di situ kita melakukan mengganti kolom ke-J dari A dengan si vektor ini. Nah, matriks tersebut, matriks yang didapat dengan cara mengganti kolom ke-J dari matriks A dengan kolom ini, itu akan kita sebut sebagai matriks AJ. Ya. Nah, berarti gimana? Berarti si XJ-nya yang ini, bagian yang ininya bisa kita tuliskan sebagai determinan AJ. Nah, berarti solusinya bisa kita dapat. XJ-nya adalah determinan AJ dibagi dengan determinan A. Keren kan? Aturan Cramer ini. Kita bisa langsung tahu solusinya. Oke, kita lihat contoh. Ini kita punya SPL. Kita ingin mencari berapa X1, X2, X3 yang memenuhi persamaan matriks ini. Ya. Menurut apa yang kita dapatkan barusan, maka si X1-nya adalah determinan A1 dibagi determinan A. X2-nya serupa, demikian juga dengan X3-nya. Berarti di sini kita akan perlu menghitung determinan A, determinan A1, determinan A2, dan determinan A3. Oke, kita hitung. Ya, nah determinan A sebetulnya ini matriks yang sama dengan yang tadi. Anda bisa cek lagi. Kalau kita gunakan katakanlah ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua, sepanjang kolom kedua, ya, maka determinannya adalah 3 dikali determinan yang didapat dengan mencoret baris kedua dan kolom kedua. Ya, berarti berapa? 3 dikali min 8 tambah 6. Hasilnya adalah min 6. Kemudian kita hitung determinan dari matriks A1. Nah, yang paling penting bukan di perhitungannya, tapi dari definisi A1. Gimana tadi? A1 itu matriks yang didapat dari A dengan cara tukar kolom pertama dengan kolom ini. Kita tukar, ini dia menjadi 1, 2, 3. Kalau dihitung hasilnya adalah min 39. Bagaimana dengan A2? A2 adalah matriks yang didapat dengan cara menukar kolom kedua dari A dengan kolom 1, 2, 3. Kolom 1, 2, 3-nya jadi ada di sini. Ya, jadi yang tadinya 0, 3, 0 ditukar dengan 1, 2, 3. Hitung determinannya dengan cara apapun. Misalkan didapat ini hasilnya adalah min 20. Kemudian determinan matriks A3 didapat dari A dengan cara menukar kolom ketiga matriks A dengan vektor kolom 1, 2, 3. Hitung lagi, hasilnya 24. Nah, setelah kita menghitung ini, maka kita segera bisa mendapatkan apa X1, X2, dan X3-nya. X1-nya adalah determinan A1 dibagi determinan A. X2-nya ini dibagi determinan A. X3-nya 24 dibagi min 6. Jadi, didapat seperti ini. Ya. Nah, lagi-lagi setelah kita dapat hasilnya, jangan lupa untuk mengecek. Ya, siapa tahu kita dalam proses menghitungnya melakukan kesalahan. Jadi cara ngeceknya gimana? Cara mengeceknya adalah apakah betul X1, X2, X3 yang kita dapat itu akan merupakan solusi dari persamaan ini. Berarti kita tinggal substitusikan saja ke sini. Ya, kita cek kalikan matriks A dengan matriks X1, X2, X3, matriks kolom ini yang barusan kita dapat. Dan kalau kita cek hasilnya 1, 2, 3 ya, berarti kita sudah melakukan perhitungan dengan benar. Dan ini tadi sudah saya cek, memang hasilnya 1, 2, 3. Nah, jadi barusan kita melihat bagaimana cara mencari inverse, bagaimana cara mencari solusi SPL dengan sebuah formula. Nah, akan tetapi Anda mungkin jangan terlalu mengandalkan formula ini. Tadi kita lihat bahwa ketika kita ingin menghitung inverse, banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Kita harus menghitung kofaktor, ya, menghitung kofaktor sebanyak 9 kali, ya. Dan masing-masing kofaktornya merupakan determinan matriks berukuran 2 kali 2. Nah, kalau Anda bayangkan Anda mempergunakan formula ini untuk mencari inverse matriks 4 kali 4, meskipun nanti di latihan saya minta Anda melakukan itu, berarti Anda apa? Anda nantinya harus menghitung 16 buah kofaktor, ya, dan ya cukup melelahkan. 4 mungkin masih bisa kita kerjakan dengan tangan, tapi kalau misalkan
Anda punya matriks yang ukurannya sangat besar, mungkin secara formula ini tidak begitu efektif. Ya, jadi Anda perlu memilah-milah cara yang mana yang paling baik untuk tugas tertentu. Oke, berikutnya kita berikan soal latihan berikut. Yang pertama, Anda diminta untuk mencari inverse matriks berukuran kali 4 dengan menggunakan matriks adjoint. Ya, jadi seperdeterminan A dikali adjoint. Dan soal yang kedua, Anda diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan aturan Cramer. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video aljabar linear elementer bersama saya. Salam.